2, 1, go. Action. Hello Radius. What's up Radius? What's up Instagram Radius? aja WhatsApp. Hey what's up Radius? Kembali lagi ke channel pertama kita. Kembali lagi channel pertama ya. Kembali lagi datang aja belum. Makanya. Hey what's up Radius? Selamat datang di channel Mr. Ready. Kita mau memenuhi permintaan kalian untuk mereview sablon yang lagi viral, yaitu sablon DTF, Direct to Fill. Jadi nanti kita bakal bahas semuanya, kita bakal review sablonnya. Ini recommended apa enggak, kita dari kelebihannya, kekurangannya, agar kalian lebih tahu informasinya tentang sablon DTF. Mari kita lanjut. Oke, sekarang kita bahas sablon Direct to Fill atau yang biasa disingkat dengan DTF. Kalian harus tahu gimana sih prosesnya DTF. Jadi DTF itu sistemnya adalah dengan cara tinta di-print ke film, lalu dipanaskan. Setelah itu dicetak. Hasil cetakannya itulah yang nantinya bakal di-press ke kaos. Ini adalah contoh hasil DTF. Nah, ini filmnya. Tinta di sini ya, yang di-print ke film. Nah, setelah itu nanti di-press ke bahan yang ingin kita sablon. Nah, sekarang kita bakal melihat hasil sablon DTF. Pertama ada bahan kaos ya. Kita nyoba juga ke bahan kaos. Sablonnya cukup kenyal ya. Cuma agak sedikit kaku kalau di bahan kaos yang tipis. Nah, ini bisa teman-teman lihat nih, Radius. Nah, hasilnya tapi detail banget. Hasilnya detail. Cuma agak sedikit kaku sedikit. Tapi oke sih, karena detailnya itu jelas banget ya. Di sini nggak ada gambar yang bayang, jadi tergantung resolusi desain kalian. Jadi pastikan kalau kalian mau ngeprint DTF itu resolusinya harus yang tinggi. Agar apa? Agar hasilnya bisa maksimal kayak gini. Nah ini dia. Ini kalau di kaos. Ini kita print di kaos katun bambu ya, yang tipis ya. Jadi kita tahu nih kalau di bahan tipis hasilnya seperti apa. Kalau dibandingkan DTG sebenarnya lebih lentur DTG ya, dan kalau DTF tuh sangat rapat. Jadi kalau ditiup nih udah nggak ada pori-porinya ketika di bagian ngeblok tuh nggak keluar. Jadi kalau desainnya besar mungkin sedikit agak sumuk ya, terlalu rapat. Tapi keunggulannya DTF ini bisa kalian simpen, kalian bisa print dulu, sablonnya bisa kapan-kapan. Itulah keunikannya DTF. Dan selain itu nggak cuma di bahan kaos, ini kita juga ngetes di bahan sweater. Nah, ini bahan sweaternya Baby Terry ya. Dia kalau di bahan yang tebal itu hasilnya lebih bagus ternyata. Jadi lebih lemes tuh. Nah, ini nggak kusut. Kita giniin nggak kusut nih. Set. Nah, tara, nggak kusut ya. Hasilnya aman tuh. Oke. Jadi kalau ke bahan yang lebih tebal dia lebih aman. Dan uniknya lagi yang udah kita coba nih, biasanya kan ke bahan-bahan kain katun dan lain-lain gitu ya. Ternyata kita coba ke bahan polister ini seperti kayak parasut, bisa juga tuh. Nah inilah kelebihannya DTF guys. Ini kelebihannya. Dan hasilnya mantap banget nih. Tuh, cuma agak kaku ya. Tapi wajar. Ini juga parasit seperti ini diperuntukkan untuk menahan sedikit air. Nah kalau kayak gini kan air juga jadi nggak masuk seperti ini. Nah ini pas banget nih buat kalian kalau mau sablon di jaket-jaket bahan-bahan yang seperti ini ya. Nah selain ke jaket ini, ternyata DTF juga bisa disablon ke tote bag. Nah ini dia hasilnya, detail parah, lihat nih. Tuh seratnya ya. Seratnya kelihatan, jadi bagus gitu bentuknya, rapih. Tuh sablon DTF. Nah kebetulan Mr. Edi sebentar lagi juga akan merilis sablon ini. Ini kita tes dulu agar nanti pasar juga nggak kecewa dengan hasilnya ya kan. Kalau di review ternyata hasilnya jelek,
ya kita nggak bakal rilis juga gitu. Ini kita review sejujur-jujurnya ya, jadi nggak ada lebih-lebihkan atau apa gitu. Kita bandingkan dengan apa adanya gitu, dengan sablon DTG, printable dan polyflex seperti itu. Sangat efisien sih kalau menurut saya. Jadi kalau kalian punya desain yang banyak, kalian belum, dan kalian nanti bisa sablon kapan-kapan aja. Kalian bebas mau sablon hari ini atau besok gitu. Yang penting sudah disiapkan seperti ini. Jadi nanti tinggal di press aja. Sangat simple ya. Gimana pendapat kalian? Tulis ya di kolom komentar di bawah ya. Oke, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. See you, bye.